Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Musa merespon panggilan Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 15, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan pergi ke sebuah negeri asing dan akan ditindas. Negeri asing yang dimaksud adalah Mesir. Bangsa Israel dibawa oleh Yusuf di Mesir. Bangsa Israel bertambah banyak sehingga Firaun ketakutan. Firaun kemudian menindas bangsa Israel. Firaun merupakan representasi iblis yang menghambat rencana Tuhan bagi umatnya. Tuhan sebenarnya tetap memelihara bangsa Israel. Meskipun dalam penindasan, bangsa Israel terus bertambah jumlahnya sehingga menjadi bangsa yang besar. Kesulitan yang sedang dihadapi bangsa Israel di Mesir pun merupakan latihan untuk bertahan hidup di padang gurun. Panggilan Musa terdapat dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Sebelumnya, Musa adalah seorang pangeran kerajaan Mesir. Dia diangkat sebagai anak oleh seorang putri Mesir. Di Mesir, Musa mendapat pendidikan yang baik. Bahkan dalam sebuah sumber disebutkan bahwa Musa pernah menjadi panglima perang Mesir. Musa ingin menjunjung keadilan dan membela orang yang tertindas, terutama bagi saudara sebangsanya. Suatu hari Musa melihat seorang Mesir memukul orang Israel. Musa marah dan memukul orang Mesir tersebut hingga tewas. Namun saat suatu hari Musa hendak melerai pertengkaran antara dua orang Israel, mereka menolak Musa sebagai hakim bagi mereka. Musa kemudian kabur dari Mesir, pergi ke padang gurun dan menjadi seorang gembala. Kemungkinan besar Musa mengalami depresi pada masa itu. Suatu hari Tuhan memanggil Musa di padang gurun. Ia memanggil Musa pada saat titik terendah Musa. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat dari sudut pandang manusia. Namun seringkali
Memang waktu yang tepat bagi Tuhan, bukan waktu yang tepat bagi manusia. Tuhan memanggil Musa bukan ketika dia menjadi pangeran atau panglima perang, namun ketika Musa tersesat. Tuhan bukan memanggil Musa di usianya yang masih muda dan kuat, namun di usianya 80 tahun. Musa memberikan 5 respon ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pertama, Musa mengatakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Kalimat ini adalah ekspresi Musa yang merasa tidak layak. Dia merasa bahwa dia hanyalah seorang gembala, seorang pengembara yang tersesat sehingga tidak akan mampu untuk menghadapi Firaun. Allah kemudian menjawab Musa dengan mengalihkan fokus Musa. "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Allah ingin menunjukkan bahwa yang dibutuhkan Musa adalah penyertaan Tuhan. Musa kembali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan mana yang mengutus dia untuk melawan Mesir?" Tuhan kemudian menjawab bahwa "Aku adalah aku." Allah yang mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa pribadinya tidak bisa diikat oleh apapun. Yang ketiga, Musa kemudian bertanya kepada Allah, bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya kepada Musa? Allah menjawab dengan mengungkapkan isi hati Musa. Musa sendiri yang sebenarnya ketakutan ditolak bangsanya. Ia teringat bahwa di masa lalu orang Israel menolak Musa sebagai hakim atas mereka, yang berarti tidak percaya bahwa Musa dapat membebaskan mereka dari perbudakan Firaun. Musa mengatakan bahwa dia tidak fasih bicara. Ketika Musa mengatakan hal itu, sebenarnya Musa sedang diikat oleh ketakutannya sendiri. Benarkah Musa tidak fasih berbicara? Mungkin sebenarnya ini fasih. Namun Musa memberikan standar kefasihan tertentu pada dirinya untuk dapat Tuhan pakai membebaskan bangsa Israel. Padahal sesungguhnya perintah Tuhan jelas dan sederhana. Yang terakhir, Musa meminta Tuhan untuk mengutus orang lain. Dalam Alkitab bahasa Inggris, Musa memulai perkataannya dengan kata please, terkesan begitu sopan. Namun sesungguhnya Musa telah merespon panggilan Tuhan karena Tuhan janjikan kepada Musa bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertainya. Pada akhirnya Tuhan berhasil membuat Musa mau mengikuti panggilannya. Musa bisa melihat bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dan memelihara Musa dalam mengerjakan panggilannya. Kesabaran Tuhan dalam menghadapi Musa sampai Musa mau mengerjakan panggilan Tuhan tersebut dengan baik, karena dia percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai. Ketika Tuhan mengutus kita, marilah kita juga mengikuti panggilan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Jangan mengikat diri kita dengan kualifikasi tertentu yang sebenarnya Tuhan tidak minta. Berfokuslah mengerjakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingatlah pula bahwa kita memang tidak mampu, namun penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan kembali diingatkan kembali kami, supaya kami tetap mengikuti setiap perintah dan panggilan Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpinlah kami, sertailah kami.
apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.